emangnya kagak gempor lu aja lu sana aja lu sini. Tapi di tahun 2016 itu Wawan, woi, udah gila lu ya, 9 nyawa melayang di tangan dukun abal-abal pengganda uang. Wadidaw. Hai cuy, lagi rame banget ya ini kasus pembunuhan berantai Wawon and the Gang ya, Wawon CS lah ya, yang udah menghabisi 9 nyawa korbannya cuy. Dari tahun 2016 sampai tahun 2023 kemarin baru aja nih terungkap kasusnya. Yang mana 7 dari 9 korban itu adalah keluarganya sendiri cuy, gila nggak tuh? Dan 9 korban ini masih sementara ya jumlahnya, karena buat sekarang itu masih diselidiki lebih lanjut sama polisi cuy. Ya udah deh, nggak usah kebanyakan cincong, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Terungkapnya kasus ini tuh berawal di tanggal 12 Januari 2023 kemarin cuy. Ada satu keluarga di Kampung Ciketing Barat, Bantar Gebang, Bekasi yang keracunan. Nah yang keracunan ini ada 5 orang ya, dan 3 diantaranya itu nggak ketolong cuy. Sedangkan yang 2 orang itu sekarat. Ih serem amat. Korban yang meninggal yaitu Ai Maimunah berusia 40 tahun dan 2 orang anaknya yang bernama Ridwan Abdul Muiz berusia 23 tahun dan Muhammad Rizwandi berusia 17 tahun. Sedangkan yang selamat itu bernama Dede Solehudin berusia 35 tahun dan Ayu berusia 5 tahun. Ayu ini anak kandung Maimunah dengan Wawon cuy. Sedangkan Dede Solehudin itu satu komplotannya si Wawon. Jadi dia ini pura-pura keracunan aja biar nggak dicurigain. Nah mereka berlima ini keracunan kopi cuy, yang dikasih racun tikus. Wih, kelakuan siapa nih? Ya siapa lagi? Ya pemeran utamanya lah ya, si Wawon Erawan alias Aki, si dukun abal-abal yang nggak lain nggak bukan adalah suami sirinya Ai Maimunah cuy. Nah, karena hal itulah polisi ini langsung menggeledah rumah Wawon buat nyari barang bukti cuy. Selain itu, polisi juga curiga sama seorang temennya Wawon yang bernama Solihin alias Dulo. Dan digeledah juga lah rumahnya si Dulo ini di Cianjur ya kan. Lah kok polisi ini malah dikasih kejutan cuy. Niat awalnya kan mau cari barang bukti yang berhubungan sama 3 korban di Bekasi ya kan. Tapi kok malah nemuin rahasia besar yang udah terkubur dari tahun 2016 cuy. Karena pas polisi ini nyampe di rumahnya Dulo di Cianjur ya kan, polisi ini curiga karena ada 3 kotak cor-coran baru gitu loh cuy, yang kesannya itu aneh, nggak rata dan asal nemplok aja. Ya dibongkarlah itu 3 lubangnya ya kan, dan bener aja polisi ini menemukan 3 jasad di dalam lubang itu cuy. Di serem amat. Nah baru deh ini kita bahas satu persatu kasusnya ya cuy, biar nggak puyeng diurutin dari yang awal aja ya. Sebenarnya dari tahun 2016, Wawon, Duloh, dan juga Dede ini udah membuka praktek dukun abal-abal pengganda cuan. Hari gini emang masih ada yang percaya? Woi, jangan salah cuy. Banyak yang masih percaya karena emang klien mereka ini juga banyak. Dan rata-rata targetnya itu mbak-mbak TKW cuy. Yang ya pada pengen cepat kaya. Siapa tuh? Sebel amat dah gua. Maaf ya cuy, biasa tuh anak-anak yang pada pengen cepet kaya tanpa kerja capek-capek lama-lama di luar negeri gitu loh. Nah, dari hasil praktek dukun abal-abal pengganda cuan ini, si Wawon CS itu udah meraup keuntungan sebesar 1M cuy di dalam rekeningnya Dede. Tapi sebagai klien atau sebelum jadi klien harusnya dilihat dulu kan ya, itu dukun sekaya apa coba. Karena kalau emang dia bisa menggandakan uang, bisa bikin si cuan beranak, harusnya ini dukun kan jadi orang terkaya di dunia, ya enggak? Iya dong. Oke lanjut. Jadi korban pertama itu di tahun 2016 bernama Siti. Dia ini TKW yang jadi kliennya Wawon ya cuy. Oh ya, FYI aja, Wawon ini punya 6 orang istri ya cuy sampai sekarang. Emangnya kagak gempor lu aja lu kesana aja lu sini. Tapi di tahun 2016 itu Wawon baru 2 kali menikah ya cuy. Istri yang pertama namanya Wiwin, istri yang kedua namanya Ende. Lah ini suami istri kok namanya mirip ya? Wawon, Wiwin, ntar jangan-jangan yang ketiga namanya Wawan. Jadi si Wiwin dan Ende ini kakak adik cuy, jadi diembat semua itu ya. Dan waktu melakukan aksinya itu, Wawon ini dibantu sama ibu mertuanya yang bernama Ibu Noneng. Jadi Ibu Noneng ini ya ibunya si Wiwin sama si Ende, ada gambarannya cuy.
Dari sini aja udah aneh ya. Nah, waktu itu mereka bertiga, jadi si Wawon, Bu Noneng, dan juga kliennya si Siti, ini pergi naik perahu ke Mataram City di NTT ya cuy. Karena si Siti ini nagih mulu, mana nih duit hasil penggandaan gua gitu kan. Nah, si Wawon ini bilang kalau duitnya itu ada di Mataram, dan pergilah mereka bertiga ini ya kan. Tapi bukannya dapet duitnya, si Siti ini malah didorong ke laut cuy, sampai jatuh dan akhirnya meninggal dunia. Tapi setelah ditemukan itu si Siti ini dikiranya kecelakaan dan ya udah dimakamin gitu aja sama keluarganya. Nggak ada kecurigaan sama sekali karena emang nggak ada saksi mata. Korban kedua bernama Farida. Jadi dia ini TKW juga ya, dan sama kayak sebelumnya. Dia ini nagih duitnya ke Duloh, dan waktu nagih bukannya dapat duit, dia ini malah dicekik sampai meninggal dunia sama si Duloh coy. Dan jasadnya itu dikubur di dalam rumah Duloh ya, yang kotakan-kotakan lubang cor-coran itu cuy. Dan di sini Wawon ini ikut bantuin ya. Korban ketiga yaitu Ibu Noneng, mertuanya si Wawon. Woilah, padahal mereka berdua di awal itu kan berkomplot ya buat menghabisi Siti. Tapi ternyata pada akhirnya Ibu Noneng ini juga ya dibikin die sama Wawon CS ini cuy. Karena Ibu Noneng ini dijanjiin mau dikasih acuan kalau mau ngebantuin Wawon buat menghabisi Siti. Tapi ternyata Wawon ini mengingkari janjinya. Woilah, ada motor coy. Mengingkari janjinya cuy, dan abis itu ya udah atas perintah Wawon, Duloh ini disuruh mengeksekusi Ibu Noneng dan juga istri pertama Wawon yang bernama Wiwin. Dan abis itu mereka berdua, ibu dan anak ini ya dikuburkan di rumah Duloh coy. Yang ditemplokin cor-coran itu. Astaga, Duloh kelakuan lu ya, astagfirullah. Mulai puyeng gua sama kasus ini cuy. Aduh, konsen masih panjang dan jelimet banget ini kasusnya cuy sampai akhir. Wawon ini emang dasarnya suka main cewek. Itu ya dia nikah lagi sama istri ketiga namanya Heni, istri keempat namanya Iis, istri kelima namanya Halimah. Nah, si Halimah ini ikutan jadi korban juga coy. Dan yang mengeksekusi ya si tukang cekek Duloh cuy. Tapi ini atas perintah Wawon ya. Habis itu ya diserahkanlah jasad Halimah ini ke keluarganya buat dimakamkan dengan alasan sakit. Jadi nggak ada curiga sama sekali cuy. Hujan deras banget cuy. Ini gue tadi udah coba nungguin setengah jam lebih, tapi hujannya nggak berhenti-berhenti. Ini gue pakai lampu tambahan dan ntar gue minta maaf ya kalau agak berisik. Tapi gue coba deh suaranya ntar gue lebih kencengin lagi biar lo tetap nyaman dengernya. Karena ini gue harus selesaiin sekarang mumpung anak gue lagi tidur. Oke, kita lanjut ya. Nah, habis itu si Wawon ini nikah lagi cuy sama istri yang keenam bernama Ai Maimunah tadi. Dan lu tahu nggak, Ai Maimunah ini anaknya si Halimah, istri kelimanya Wawon yang udah die. Pus nggak lu? Anak sama emak diembat semua, bener-bener ya lu Won. Jangan geblung kon ya. Nah, dari pernikahannya sama Ai Maimunah, Wawon ini dikaruniai 2 orang anak cuy. Yang pertama namanya Ayu berusia 5 tahun yang tadi di awal ya. Sama yang kedua itu bernama Bayu berusia 2 tahun. Wuilah, kalau ini sih cocoknya dipanggil kakek ya, bukan bapak ya enggak? Jangan gitu nggak boleh. Bangun juga anak gue cuy. Yaudah deh lanjut aja ya. Dan gak tahu kenapa anaknya si Wawon yang paling kecil yang baru berumur 2 tahun yang bernama Bayu itu ikutan jadi korban mereka juga coy. Dieksekusilah Bayu ini sama si Duloh dan abis itu dikuburkan di pekarangan rumahnya. Dian gak tuh? Nah, dari sinilah si Wawon ini berniat menghabisi seluruh keluarganya coy. Makanya ada kejadian satu keluarga keracunan di Bekasi itu. Berawal dari sini coy. Jadi si Wawon CS ini awalnya kan mentargetkan para TKW buat jadi klien mereka ya kan. Tapi ya gimana sih, namanya juga dukun abal-abal. Jadi gagal mulu dia ini. Si duit kagak mau beranak coy. Jadi si Wawon ini semacam numbalin keluarganya buat dijadiin syarat biar dia ini jadi sakti beneran coy. Ya semacam ngupdate ilmu gitu loh. Ih, ngadi-ngadi lu ya. Selain 9 korban meninggal, ternyata ada 2 orang yang hampir jadi korban mereka, yaitu Ujang, tetangga Wawon yang ikut minum kopi beracun itu. Untungnya si Ujang ini selamat karena cuma nyicip doang. Jadi dia ini dirawat selama 4 hari di rumah sakit, alhamdulillah ya. Dan korban selamat yang kedua yaitu Yeni. Dia ini TKW juga ya cuy. Waktu dia ini mau nagih duitnya ke rumah Duloh, dia ini katanya sempet mau dicekik sama si Duloh. Tapi untungnya dia ini berhasil kabur cuy. Untung banget lo ya. Nah, istri si Wawon yang selamat ini kan ada 3 orang ya cuy. Pas ditanya sama polisi, mereka ini bilang kalau Wawon itu kalau di rumah biasa-biasa aja, baik orangnya.
Baik-baik mata lu, lihat tuh kliennya, mertuanya, istrinya, anaknya dibikin die semua. Nah, karena kasusnya ini masih baru banget, jadi pihak kepolisian itu masih melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi ya cuy. Karena ada dugaan nih kalau korbannya itu bisa jadi lebih dari 9. Diserem amat ya. Satu pesen gua buat lu padi nih ya cuy, hati-hati lu kalau mau minum kopi. Dilihat dulu tuh kemasannya. Ya kan siapa tahu expired gitu ya. Oke, cerita kali ini kayak gitu. Next mau bahas apa lagi kalian boleh komen di bawah ya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. Bye.